Nah, kawan-kawan, seperti yang kita rencanakan hari ini, bahwa kita akan berbicara di sini mengenai Adam. Nah, dan saya membuat judulnya untuk 25 nabi ya. Apakah benar nabi itu semua sama atau tidak ya kawan-kawan ya? Kadang kita menyangka itu semua sama karena namanya sama. Nah, layar kalian sudah saya buat judulnya itu ya, Adam kecil sama Adam yang besar. Adam kecil itu yang di Al-Quran, Adam besar yang di Bible. Kira-kira begitu ya. Apakah sama? Dan demikian ya kawan-kawan ya. Itu nanti bisa kita buktikan. Nah, sekarang marilah kita masuk ke dalam materi yang akan saya sajikan ya. Pertama kawan-kawan, kita lihat dulu Adam di dalam Al-Quran itu tercipta dari apa ya. Kita bisa melihatnya di Al-Isra ya. Sebentar kawan ya, saya bukakan ayatnya biar kita tidak itu ya. Al-Isra itu atau sering dibilang surah 17 ayat 61 ya. Saya share, saya bukakan dulu. Kita lihat apakah benar sama Adam yang di dalam Bible dengan Adam yang di dalam Al-Qur'an ya. Nih. Nah, di sini dikatakan nah ini surah Al-Isra atau surah 17 ayat 61. Nah, di sini dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, ya, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Jadi kawan-kawan, bahwa Adam tercipta dari tanah. Nah, kalau di dalam Bible, di Kejadian 2 ayat 7, bahwa Adam diciptakan juga dari debu tanah, ya kan? Dan Tuhan langsung membentuk Adam itu sendiri, ya kan? Nah, sampai sini kalian akan mengatakan, wah sama. Oke, baik. Sekarang kita masuk yang kedua, ya kan? Kita akan melihat dari Adam ini diciptakan, kan itu. Bagaimana sih penciptaan si Adam ini? Nah, kita lihat ini ya, suratnya apa ya? Sebentar. Ini kalau kita buat saat, ya, saat, bahasanya ini Al-Isra 61, sorry. Atas Al-Isra 61 ya. Saya bagikan. Di situ dikatakan begini. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Oh, ini mengenai penciptaan dari tanah tadi ya. Saat 75, saat 75. Saat 75. Sebentar ya. Biar kita enak ini. Saat 75. Oke. Ini. Di sini katakan Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Ya. Jadi di sini kita mau berbicara tentang bahwa si Adam diciptakan dengan kedua tangan Tuhan, ya, dan disuruh iblis untuk bersujud. Nah, sudah kawan-kawannya, sampai sini kalian melihat, ya sama juga sang debaters. Bukankah di Kejadian 1, ini Kejadian 1, saya buka ya di Kejadian 2 ya. Ini, di Kejadian 2 dikatakan bahwa, ini, ayat 7, nampak ya di layar. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, dibentuk langsungnya manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau di dalam Al-Quran, saya kurang paham apakah ada disebutkan
mengayupkan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, itulah kisah Adam yang pertama. Kita masuk kepada kisah Adam yang kedua, ya, bahwa Adam di dalam Al-Quran, sebentar ya, kita bukakan dulu ayat-ayatnya agar tidak jadi apa ya, disuruh iblis sujud kepada Adam. Di dalam Bible tidak ada iblis disuruh sujud kepada Adam. Dan saat itu iblis belum ada ketika Adam baru dicipta. Ya, kalau di Al-Quran ketika Adam dicipta, iblis itu sudah ada. Karena memang iblis itu juga diciptakan. Bahkan iblis lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Ya, jadi sudah mulai nampak perbedaannya. Perbedaannya bukan pada si Adamnya, tetapi mulai pada iblisnya. Nah, tapi kan merujuk kepada si Adam. Kemudian, tahukah kalian mengapa si Adam jatuh ke dalam dosa? Ya, saya kurang, sebentar ya, kurang paham. Maksudnya begini loh, kalau di dalam Bible dijelaskan bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa, kita buka dulu ya. Kita buka Kejadian 3. Ya. Adam itu jatuh ke dalam dosa ketika dia ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya dan memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya. Jadi di sini kawan-kawan, bahwa mau dijelaskan, apa namanya itu? Bahwa dijelaskan di situ proses bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Bahwa mereka diberi satu larangan. Larangan itu adalah, ini ya, ayat Kejadian 2 ayat 14. Sudah pas ini ya. Larangan itu adalah 17, sorry. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya? Dan dimakanlah itu pada Kejadian 3. Ya kan? Nah, sekarang kawan, bagaimana dengan Adam yang di dalam Al-Quran? Bahwa Adam itu tidak memakan buah pengetahuan. Udah berbeda ya. Tetapi Adam memakan yang namanya buah kuldi. Ya. Nah ini. Ya. Jadi buah kuldi ini itulah yang dimakan Adam sehingga dia katanya berdosa. Kita tidak tahu buah kuldi ini apa. Kalau di Bible langsung bilang buah pengetahuan, ya. Jadi kawan-kawan, itulah mulai ada perbedaan. Perbedaannya memang sama-sama makan buah, ya kan? Tetapi tidak disebutkan bahwa makan buah ini buah apa, kan gitu ya kan? Ya kawan-kawan ya. Jadi sekarang kita masuk kepada Al-Baqarah ayat 34. Sebentar saya bukakan Al-Baqarah. Ya, biar semua harus kita dasarkan pada ayat Al-Quran. Mulai dari 34 sampai 39. Ya. Nah ini. Ini saya buka ya. Ganti-gantian apanya nih. Karena dia masih gratisan ya. Nah di sini. Ayat 35. Dibuat di situ. Ntar saya masukkan dulu roomnya. Ayat 35 ya. Dan kami firmankan. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang yang zolim. Tidak dijelaskan apa manfaat pohon itu. Kenapa kalau disentuh dia
menjadi berdosa. Kalau di dalam Bible dijelaskan pengetahuan yang baik dan jahat. Karena ada di situ jahat, jadi potensi untuk berdosa itu, berbuat jahat itu ada, ya. Dan dia melanggar memakan pohon itu. Ini buah pohon itu, ya. Lalu setan ayat 36. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang tentukan. Jadi, Adam ini sudah diusir dari surga karena memakan buah pohon kuldi namanya. Kalau di dalam Islam dikatakan buah pohon kuldi. Kita sudah mulai berbeda, ya. Kuldi ini tidak dijelaskan itu buah apa. Tetapi kalau di dalam Bible dijelaskan itu bahwa pohon pengetahuan. Dah. Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, ya. Ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengasih. Nah, di sini bahwa Adam itu bertobat, kawan. Artinya dia bertobat dan diterima Tuhan. Artinya dia tidak punya dosa lagi. Nah, hukuman apa yang diberikan kepada Adam? Sudah, ya. Mulai melebar jaraknya, kawan. Kalau tadi hampir sama-sama semua, mulai melebar ketika ada iblis, ya, mulai melebar dikit. Sekarang muncul buah, tambah lebar, ya. Nah, sekarang tambah lebar lagi, ya. Begini lebarnya gimana, kawan? Ini saya jelaskan. Bahwa Al-Quran mencatatkan di sorga tidak ada kematian. Bahwa Al-Quran mencatatkan bahwa Adam hidup di sorga. Kan demikian. Kemudian Adam diusir dari sorga. Dan dia diberi beberapa kalimat dan dia bertobat. Maka tobatnya diterima. Artinya tidak ada lagi dosa. Nah, ya. Nah, sekarang kawan, apa yang menyebabkan Adam harus mati? Ya. Al-Quran tidak menjelaskan apa yang membuat Adam harus mati. Karena di sorga kan tidak ada kematian. Begitu diusir dari sorga, dia ke bumi, juga tidak ada diceritakan mengenai kematian. Bahwa Adam harus mati. Tidak. Karena dari sorga dia tidak mati, artinya karena tidak ada situ ayat menyatakan dia harus mati, maka keluar dari sorga, dia pun harusnya tidak mati. Paham kalian kawan-kawan yang saya maksud? Ya, paham nggak? Bagaimana sih kok tidak paham? Ya. Nah, sekarang ini surga. Di surga tidak ada kematian dan itu kekal. Ternyata si Adam di surga berbuat dosa, ya. Karena makan pohon kuldi dan berdaya iblis. Maka dia diusir dari situ. Keluar daripada surga. Bukan iblis yang memperdaya si Adam, ya, setan. Keluar dia diusir. Setelah itu dia bertobat. Artinya dia jadi suci lagi. Ya. Ketika di surga tidak ada kematian. Begitu dia keluar dari surga, dia juga tidak ada dikatakan akan mati. Tetapi faktanya Adam mati. Dari mana kematian itu? Muslim sangat sulit menjelaskan dari mana dasarnya kematian. Dan sudah mulai lebar, ya. Jurang antara Adam yang di Bible dengan Adam yang di dalam Al-Quran. Loh, sang debater. Apakah Adam di dalam Bible itu juga mengalami kematian? Mana ayatnya? Ada, kita buka. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab jelas. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi asal kematian itu. Tidak ada asal kematian. Kematian di Taman Eden tidak ada. Karena Allah tidak ada berfirman, kau akan mati Taman Eden ini, tak ada. Tetapi Allah membuat sesuatu larangan. Dan apabila larangan itu digenapi si Adam atau dipenuhi si Adam dia memegang, maka dia akan mati. Ya. Jadi itulah sumber kematian. Dan buah itu adalah buah dari surga. Yang tidak bisa, yang berefek turun-temurun. Contoh, Adam diusir dari surga. Kan itu tidak bisa lagi dia apa? Turun-temurun sampai anak cucunya. Ya. Demikian, ya. Dan buah itu tidak seperti buah yang kita makan sekarang. Jadi vitamin, habis itu tidak turun ke anak kita. Ini turun terus.
Hukumannya jalan terus, jalan terus, jalan terus. Itulah yang membuat manusia berdosa dan mati. Ya. Sekarang saya buka bagaimana dalam Islam. Ini kawan enaknya kalau bicara sama saya lengkap ya. Saya buka Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada waktu demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum kafir. Nah, ayat ini itu diturunkan 610. Tahun 610 sampai 633. Bukan diturunkan di zaman Adam. Paham ya? Sehingga sampai sekarang orang muslim tidak mengerti apa sumber kematian Adam. Karena Adam di surga tidak mati. Kekal itu surga. Begitu dia diusir, tapi dia kan bertobat. Apakah di bumi sudah ada dosa? Belum ada. Karena di bumi belum ada manusia. Masih Adam dan Hawa, Adam dan istrinya. Tidak disebut Hawa ya. Nah, mengenai itu nanti coba kawan-kawan muslim kalau bisa jadi menurut pengetahuan muslim bahwa di bumi ini bukan Adam dan Hawa, bukan Adam dan istrinya manusia pertama, tapi sudah ada manusia lain. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah katanya. Sementara Adam mau khalifah bagi siapa? Kan tidak ada manusia di bumi, belum ada. Ya kan? Kecuali ayat itu disebutkan zaman Nabi Muhammad, jelas manusia yang datang ini menjadi khalifah. Ya, ingat urutan peristiwa ya. Nah, bahwa dikatakan juga semua yang sebentar ya. Semua yang berjiwa akan mati. Saya lupa ayatnya di mana ya. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui. Di ayatnya apa ya? Ya. Jadi bahwa Tuhan juga sudah berkata semua yang memiliki jiwa akan mati. Itu tidak berlaku di surga kawan. Kenapa tidak berlaku? Surga itu kan tempat kenikmatan. Hidup yang kekal. Nah, sudah mulai jauh jaraknya kan? Nah, kalau di surga itu dikatakan ada bidadari. Sementara Adam dan Hawa di surga. Apakah ada bidadari zaman Adam dan Hawa? Tambah jauh lagi kawan. Jurangnya. Nah, bahwa di surga itu ketika Adam tercipta itu kan dari tanah liat. Dan diciptakan dengan kedua tangan Tuhan. Ayatnya sudah saya kasih tadi. Sekarang istrinya dari apa dicipta? Al-Quran tidak menjelaskan hal itu. Padulan Al-Quran datang 610 tahun. Apa sih susahnya mengatakan? Namun Ibnu Katsir bisa mengatakan dari tulang rusuk Adam sebelah kanan bagian belakang. Hebat Ibnu Katsir ya. Dari mana Ibnu Katsir tahu itu? Tambah luas lagi kawan jurangnya. Kalau di dalam Bible dibilang hanya dari tulang rusuk. Paham ya kawan-kawannya? Nah, sekarang kawan, kita sudah dapat melihat jelas bahwa Adam dan Hawa itu, Adam di dalam Al-Quran tidak sama dengan Adam di dalam Bible. Nah, kalau kalian samakan kawan, kalian akan melukai salah satu pihak. Pasti ada yang menuduh satu palsu, satu asli. Kalau kalian bilang sama, tidak mungkin Tuhan yang sama. Berfirman zaman Musa, kan zaman Musa itu difirmankan kan, kitab Kejadian. Tiba-tiba berfirman di dalam Al-Quran 610 sampai 633, isinya berbeda. Firman Tuhan itu kekal. Kalau difirmankan di sana memakan buah pengetahuan, tidak mungkin ketika sampai di Al-Quran dibilang memakan buah kuldi. Kalau di zaman Adam itu difirmankan misalnya di Bible itu bahwa Adam dan Hawa ketika makan pohon itu mati, tidak mungkin di dalam Al-Quran tidak disebutkan tidak mati. Ya. Jadi kawan-kawan, biarkanlah dia menjadi dua. Jangan kalian sama-samakan. Tidak mungkin ada Tuhan, satu Tuhan yang sama, berfirman beda di dalam Bible, berfirman beda dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Kalau kalian tetap masakan sama, maka kalian akan menuduh yang satu palsu, yang satu benar. Maka orang akan berkata, tidak mungkinlah yang lebih tua dikatakan palsu. Wah, jadi teringat istri tua dan istri muda, ya kan?
Tidak mungkin yang datang belakangan tidak menceritakan itu dengan jelas kalau memang itu asli, kata yang satu. Kan demikian. Harusnya dijelaskan selengkap-lengkapnya. Ini nggak lengkap. Malah lengkap yang tua. Paham ya kawan-kawan? Jadi biarkanlah dia menjadi dua. Terus kalian berkata, kalau ada dua, maka ada dua dunia. Ya biarkan aja ada dua dunia. Satu dunia goib, yang isinya kita tidak tahu. Satu dunia nyata. Kan demikian. Atau dua-duanya dunia nyata tapi berdampingan. Sesuai teori Einstein. Kata siapa namanya itu? Amir Al-Qadri. Ya kan? Biarkan aja. Oke kawan-kawan, itulah pembuka dari saya. Sekarang di sini sudah hadir namanya Triunis Layar yang kemarin sudah dibabat oleh si Lugat Tambunan, di mana dia tidak bisa membedakan Tuhan di dalam Al-Quran dengan Tuhan dalam Bible ya, tapi ngotot-ngototan. Tapi hari ini dia akan berbicara sama kita mengenai Adam. Dia akan menambahkan. Halo bro Triunis Layar, silakan. Masuk. Halo, shalom, Bang. Om, silakan. Ini Triuni Server, aduh. Aduh, tunggu lu. Aduh, kena prank aku, mataku udah sudah silindris. Jadi kulihat Triunis Layar. Aduh. Oke, terus. Bang, kena prank aku masih sore. Silakan. Triuni Slayer sudah kandas Bang kemarin kandas. Bang. Iya, dia tidak bisa menjelaskan kerubim ala Israel bermahkota di atas kerubim. Dia sekarang bingung dia mencari nama malaikat 8 malaikat yang menggotong ars itu siapa namanya. Dia bingung dia. Ya kan? Ya, bingung. Iya, stres dia. Kemarin dikandasin sama Bang Luga Tambunan. Kalau Luga ini dia sekarang tidur dia Bang, ditidur dia. Bertanya lucu-lucu, nanti dibilangin namanya karena memang malaikat punya nama. Ya kan? Iya, jelas lah di SQL 1 udah jelas itu kan ciri-ciri khasnya itunya kan. Setengah mati lah dia nanti mencari itu. Nggak bisa tidur dia. Saya merinding waktu Bang Luga bilang itu pas pampresnya Tuhan itu, dia bilang gitu. Waduh, stres dia langsung ya. Wah, ada pas pampres juga ya Tuhan ya. Kalau bingung dah. Kalau Tuhanmu tidak bisa dibilang ini, kalau Tuhanmu tidak bisa bicara, buang aja ke tong sampah ya. Kan ada itu kan. Waktu tanya jawab orang pertama. Oke, silakan. Apa ya? Aku mau membahas dari sisi, ada dua sisi Bang, dari sisi Kristen sama dari sisi Islam. Yang dari sisi Kristen ini begini Bang, kan Tuhan Yesus kan sudah datang untuk menebus dosa kita. Nah, terus kan ini kan manusia ini kan lahir terus nih kan ya. Ada manusia baru ya, lahir bayi ya kan. Nah, terus tambah terus. Iya, tambah terus. Terus ada manusia yang lahir misalnya di keluarga Kristen, terus ada manusia yang lahir katakanlah di keluarga non-Kristen ya. Nah, terus itu kenapa kok Tuhan mengizinkan kalau Tuhan ingin menyelamatkan, kan ini proses kelahiran ini di stop aja gitu. Lahir semuanya Kristen gitu loh. Iya nggak? Kalau logikanya kayak begitu, kalau ingin menebus ya. Kan ini kan jadi tugas kita nih Bang, tambah pusing nih. Itu sepertinya apologet. Nah, nanti malam ayatnya. Bagus kita sebentar. Itu sepertinya bagus nanti malam kita bahas. Oh gitu ya. Sekarang tentang Adam, Adam dalam Al-Quran dan Adam dalam Bible. Apakah sama? Kalau nggak sama, berikan argumen. Ya, kalau saya sih melihat bahwa Adam di Bible itu jelas berbeda. Karena pertama kejatuhan Adam di Bible itu pertama karena dia ada pelanggaran di situ. Pertama mungkin dari Hawa dulu kan, tetapi kan Adam yang menerima perintah pertama kali yang perintah untuk menjaga taman dan tidak boleh memakan buah terlarang itu. Nah, mestinya kalau Adam mendapat bujukan dari Hawa, mestinya dia sudah tahu larangan itu. Jangan Hawa, jangan kamu makan buah terlarang itu. Itu kan Allah memerintahkan seperti itu. Tetapi justru dia tidak menjaga Hawa di sini.
Sehingga akhirnya mereka berdua itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi kenapa kok hanya dosa kecil makan? Sebenarnya kan itu dosa kecil ya, makan buah terlarang, ya kan? Makan buah itu sebenarnya dosa kecil loh, ya kan? Kalau dipikir-pikir logikanya, bener loh, bukan dosa besar itu sebenarnya. Tetapi kenapa kok mereka akhirnya diusir? Nah, ada ayat selanjutnya. Waktu Allah menanyai mereka, di manakah engkau? Terus Allah akhirnya tahu mereka makan buah terlarang yang dilarang oleh Allah. Dia bertanya, siapa yang memakan buah terlarang ini? Kenapa kau memakannya? Nah, Hawa menunjuk, eh, Adam menunjuk wanita ini, ya kan, yang membujukku memakan. Nah, pas Allah menanyai Hawa, Hawa menunjuk ular itu yang ini. Di sini ada semacam apa ya? Allah tidak suka terhadap ketidakjujuran gitu loh. Allah ingin kita ini ya kalau kita salah ya udah kita ngaku salah gitu, bertobatlah. Sebenarnya Allah mau waktu itu kalau seandainya Adam bertobat, ya Tuhan ampuni kami, dia masih tetap mungkin masih tetap ya di Taman Eden. Tapi karena tidak ada di situ pertobatan, justru malah menyalahkan istrinya, dan istrinya waktu ditanya malah menyalahkan pihak lain ya, dalam hal ini iblis. Ya memang sih salahnya iblis, tetapi kan dalam hal ini Allah menuntut, mana kejujuranmu? Nggak ada di situ. Nah, itu yang menjadi inti pertobatan dari Kristen. Kenapa saya bilang gitu? Kristen tidak, kalau dituntut pertobatan, tidak boleh tunjuk sana, tunjuk sini. Ini salahmu, 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 salahmu. Tetapi ini salahku, gitu loh. Gitu, Bang. Berarti kalau gitu bisa nanti kita menyerempet-nyerempet ke Joshua Tewu sama Gilbert Lumondong dong. Ya bisa. Kalau Gilbert Lumondong itu Kristen sejati, ya saya mengakui saya salah, langsung mundur kayak di BT kan? Iya, mestinya begitu. Nah, tapi ini kalau yang di ini, kalau saya mau nanya yang di Adam sebelah nih, saya kan bukan Triuni Slayer nih ya. Triuni Slayer udah kandas nih, udah tidur dia sampai nggak bisa tidur. Gue rasa sampai jam 3 pagi cari malaikat kerubi mana ini di Quran, kagak nemu-nemu. Ini kalau saya mau tanya, ini waktu Adam disuruh, waktu Allah menyuruh menyembah Adam, ya itu setiap saya tanya orang Muslim, mereka bilang katanya itu bukan menyembah, tetapi memberi penghormatan. Sebenarnya bedanya di mana sih? Menyembah dalam arti misalnya saya menyembah Tuhan ya, tapi ya maksud saya ini apakah Adam disejajarkan dengan Tuhan, akhirnya disembah, atau bagaimana? Sebab di sini kan iblis tidak mau menyembah Adam. Iya. Berarti justru kalau menurut saya, kalau menurutku begini nih, Triuni Slayer, Sefer. Kalau Sefer, saya kasih tahu arti nama saya, Triuni Sefer. Itu artinya saya menyelamatkan Tritunggal, Sefer. Tapi kalau Triuni Slayer, itu Slayer itu artinya membantai Tritunggal. Jadi dia namanya itu artinya itu membantai, dia Slayer. Dia nggak suka sama orang Tritunggal. Iya. Jadi kalau yang menurut yang saya ketahui ya, kalau dia bilang sujud menyembah sujud artinya memberi hormat, bisa jadi pada saat itu belum ada hormat seperti ini. Jadi mereka belum tahu hormat seperti ini. Belum ada. Jadi harus seperti itu memberi hormat. Bungkuk buka seorang seperti orang Jepang gini kan nggak ada juga. Ya mungkin makanya orang itu mengambil jawaban kalau kita tanya yaitu memberi hormat katanya. Berarti ketika orang itu sujud kepada Tuhan juga memberi hormat. Oh iya benar ya, memberi hormat juga ya, bukan istilahnya kayak kita penyembahan gitu ya, sebagai yang lebih berkuasa daripada kita gitu kan. Iya. Tapi kalau penghormatan itu juga mempunyai arti yang hampir sama sebenarnya. Misalnya kita menghormati kepala negara, ya kepala negara itu kita hormati karena dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada warga negara gitu loh. Iya kan?
dalam arti harafiahnya seperti itu. Kita memberi penghormatan. Berarti dia mempunyai kedudukan yang dalam hal apa dulu kedudukannya? Misalnya Ya. dalam tata negara, kita warga negara Indonesia. Oh, kita Hmm. menghormati Pak Jokowi, berarti kita menghormati dia gitu loh. Nah, Hmm. ini kan Adam ini sesama ciptaan kan. Hmm. Nah, kalau dia disuruh menghormati, Allah suruh menghormati dia, ya malaikat, iblis, itu kan ciptaan Allah, sederajat. Manusia itu Ya. sederajat. Justru kalau dalam hal ini saya membenarkan iblis. Hmm. Loh iya dong. Loh, kan kalau Baru, menghormati kedudukannya harus lebih tinggi. iya dengar ya dulu, selama saya bergelut di dalam dunia perdebatan baru di hari inilah membenarkan iblis. Karena apa? Karena memang ada perintah-perintah yang sulit kita pahami kan? Iya, Iya, ya benar dong. Nah, benar, saya memang jadi betul. iya, jadi kalau saya dikasih misalnya order perintah dari misalnya atasan saya, katakanlah Pak Jenderal ya, Jenderal Hmm. satu, terus Hmm. kolonel ada 3 orang, Hmm. terus kolonel A, kolonel B, kolonel C. Kolonel B, C, kamu hormat ya sama kolonel A. Hmm. Nah, kan jadi bingung. Kan Iya, sederajat mereka, iya, 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 iya. selevel. Kecuali kalau misalnya satu itu brigadir jenderal, ini Hmm. kolonel B, kolonel C. Kolonel B, kolonel C, ini saya jenderal penuh ya. Kamu kolonel B dan C, kamu hormat nih sama brigadir jenderal bintang Ya. satu ini. Hmm. Ya itu Harus. baru cocok. Bener nggak? Iya, betul, betul, Ya, betul, betul. gitu aja deh, biarin aja bang, Oke. pusing-pusing aja. Triunis Slayer sekarang lagi pusing nih. Kerubim, kerubim, kemana kau? Kemana kau, kerubim? Oke, gitu aja. Iya, ya, makasih Ya, bang. terima kasih. Inilah susahnya mata silindris ini kawan. Aku udah kuliah berulang-ulang. Truni Slayer, Slayer, Slayer. Ruang Truni Sefer ya. Aduh, aduh. Ya begitulah kawan. Kita sudah buka tadi ayatnya bahwa malaikat disuruh sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Tetapi iblis tak mau. Hal apakah gerangan? Kan demikian. Karena mungkin iblis pernah mendengar firman Tuhan bahwa sujud itu hanya kepada Allah semata. Saya nggak tahu mengapa iblis seperti itu. Dan kawan-kawan, kita kembali kepada Adam dulu ya. Adam di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan dari mana sumber pengetahuannya. Kan demikian. Apa maksud saya? Kalau di dalam Bible jelas dijelaskan bahwa sumber pengetahuan Adam itu dari pohon pengetahuan itu. Sehingga dia memiliki pengetahuan. Dapat kalian bayangkan ketika Adam diciptakan di dalam Al-Quran, dia belum punya pengetahuan, sama dengan bayi lahir. Kan bayi lahir sama itu. Terlahir dia ke bumi, tapi bedanya tidak dari uterus. Kalau Adam langsung diciptakan. Nah, ketika dia diciptakan, kan belum ada pengetahuannya. Kan demikian. Terus dari mana dia mendapat pengetahuan? Itu yang harus kita gali sampai sekarang. Saya kurang paham. Dan ketika dia diusir dari surga, maka dia harusnya membutuhkan waktu yang panjang. Sama dengan sejarah manusia kan, teknologi berkembang pengetahuan itu kan ada prosesnya. Dari mana dia dapat pengetahuan? Kalau Bible kan jelas membuat urutan-urutannya, sistematis. Bahkan sampai bahasa berbeda-beda dari mana. Itu kisah waktu Babilonia itu ya, Menara Babel. Oke, sekarang Jiraya. Halo Jiraya, silakan. Halo, selamat siang. Suaranya kok dua ya? Oh Halo. ya, udah lah. Silakan, Nah, silakan. kalau membahas si Adam itu Pak Rudi, nah saya ingin membahas dari sebelah aja. Ya. Kalau dia manusia pertama, di Bible manusia pertama, saya tidak mau pikir. Tapi di sebelah dia itu nabi. Syarat untuk jadi nabi apa Pak Rudi? Harus mengembalakan toh, harus mengemban, harus membawa ajaran. Siapa yang mau diajarinya? Orang tak ada, dia hanya sendiri.
Dia cuman sama si Hawa. Apa yang dia nabikan, firman apa yang dia bawa. Tapi kata Bang Rudi, dia baru lahir seperti anak baru lahir diciptakan dari tanah. Lalu mereka mengatakan dia nabi. Apa yang dinabikan dia, apa syahadat dia, siapa yang dia ajari. Dah, mungkin segitu aja dulu Bang Rudi. Yuk, terima kasih Jiwa Raya. Kawan-kawan, saya heran. Kenapa orang Kristen jeli-jeli bertanya? Saya nggak tahu. Apakah orang-orang di Geraha Mualaf bisa bertanya sejeli itu? Artinya memang orang Kristen berusaha ya, berupaya mengatakan bahwa Adam di dalam Al-Quran tidak sama dengan Adam yang ada di dalam Bible. Tetapi di Geraha Mualaf atau kawan-kawan yang Muslim atau Kristologi berusaha menyamakan Adam yang di dalam Al-Quran sama dengan Adam yang dalam Bible. Saya nggak tahu tujuannya apa. Apakah agar mereka bisa punya hak ke dalam Bible, apalagi yang namanya siapa, Manachem Ali, kacamata boleh tebal, isi kepala kosong, nol besar ya. Bahasa Arab dia jago, bahasa Ibrani dia jago, tapi pengertian nol, tak tahu dia. Ya kawan-kawan ya, inilah yang harus kita gali terus. Tetapi sudah fakta itu tidak sama ya, sudah ikhlaskan. Karena saya bilang bahwa Adam di Al-Quran tidak sama dengan Adam yang ada di Bible. Itu fakta, tidak bisa diapakan. Oke, sekarang Barus, silakan Barus. Kita kembali mengenai Adam di Bible dengan di Al-Quran, apakah sama? Halo. Halo, Le. Ya, silakan. Halo. Sudah dengar, Le? Sudah dengar, bagus. Ya. Inilah ini ya, saya ini sebenarnya dari awal sudah ingin mengajukan hal seperti ini nih. Ketika Lai dulu berdebat dengan siapa itu ya, yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu ada 2, ingat nggak Lai itu? Oh iya, yang dari Malaysia itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya yang penting ya, bahwa setiap umat wajib percaya kepada kitab sucinya, kan itu dulu modal pertama Lai. Jadi kalau ada umat yang tidak percaya kepada kitab sucinya, berarti ini umat yang perlu dipertanyakan keimanannya gitu. Artinya kita wajib percaya bahwa kitab suci orang lain itu benar gitu. Tidak boleh kita katakan kitab suci orang itu palsu, salinan, itu kan nggak etis namanya, tidak sopan kan gitu. Kita harus percaya. Demikian juga kita ya, kitab suci kita seharusnya ya harus dihormati orang lain juga. Inilah sebenarnya wujud toleransi beragama itu. Oleh karena itu ya, sebagai umat Kristen sebenarnya ini harus jauh-jauh sebelumnya kita jangan seperti umat Pergasmus itu yang kompromi terhadap iman orang lain, suam-suam suku, suam-suam kuku itu kan. Oleh karena itu saya sangat sependapat dengan Lai yang senantiasa begitu aktif dan giat untuk mulai mencerahkan kitab Alkitab yang sebenarnya gitu, supaya jangan ada doktrin-doktrin lain yang masuk lalu kita terima kemudian kita adopsi menjadi keyakinan kita gitu. Contohnya begini, di dalam Kristen sangat dijelaskan Adam itu siapa, dia itu bagaimana dianya, apa yang diperbuatnya, dan tentang cerita Adam ini tentu disampaikan oleh seseorang yang bernama Musa. Kan? Itulah ya kan, Musa. Bahwa Adam katanya adalah salah satu pribadi yang pertama-tama memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian kalau ada pun nanti seseorang yang juga bernama Musa, gitu kan, menceritakan tentang seseorang yang bernama Adam, tetapi ternyata ceritanya itu berbeda, berarti ini adalah dua orang yang berbeda ini. Kalau menurut saya, si penceritanya pun berbeda, yang diceritakan pun pasti berbeda. Contoh seperti yang Lai bilang dulu itu kan, bahwa Musa di dalam Nabi Nuh di dalam Alkitab anaknya 3. Ya dah. Kalau ada orang menceritakan Nuh ada yang anak 4, berarti itu bukan Nuh yang di dalam Alkitab gitu.
Betul. Ini sebenarnya harus kita pahami. Kenapa? Le? Karena ternyata kalau kita jujur dan kita mau membaca surat di dalam Alkitab, di dalam Matius 11 ayat 12 itu, Yesus sendiri sudah berkata bahwa akan ada penyerong-penyerong yang ingin menyerongkan kebenaran kerajaan surga. Kerajaan surga ini tentu salah satunya ya hukum-hukumnya gitu. Tuhannya, penguasanya, pemerintahnya, pemimpinnya, kemudian hukum-hukumnya dan wilayahnya. Wilayah surga kita tentu kan sudah jelas di situ, seperti yang kita bicarakan dulu, tidak ada istilahnya seks gitu kan. Berarti kalau ada orang menceritakan bahwa surga itu ada seksnya, berarti itu bukan surga kita, dan harus kita akui bahwa oh mereka ternyata punya surga seperti itu. Ya itu urusan mereka lah, kan begitu. Ya, betul-betul. Oleh karena itu harapan kita ya mereka itu jangan juga memaksakan bahwa surga mereka itu surga kita gitu. Ini kan namanya nggak fair gitu kan, nggak fair. Lagi pula begini, di dalam Paulus sudah mengatakan jauh hari sebelumnya, ya jauh hari sebelumnya, bahwa akan ada seseorang gitu yang menyesatkan gitu. Siapa? Kita nggak perlu lah. Di mana dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 pasti Lai sudah pernah baca itu kan? Ya. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi kasih yang kita miliki ini kadang-kadang digunakan orang untuk menyesatkan kita gitu loh. Ya, wah, orang Kristen itu kan maha pengasih, maha pemaaf, ya kita masukkan aja doktrin kita. Nanti dia kan malu menolak, ya kan? Kemudian menerima, akhirnya mereka akan tersesat. Kenapa? Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Maksudnya juru selamat yang lain gitu. Ya. Jadi ada seseorang yang menceritakan bahwa juru selamat itu bukan hanya Yesus gitu loh, ada yang lain gitu. Padahal Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang ayat emas kita itu kan jelas dikatakan bahwa hanya dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tetapi ternyata di zaman sekarang ini banyak, bahkan terus terang aja lah, saya di gereja saya aja ada pendeta yang mengatakan bahwa di dalam hal-hal yang lain pun ada juga pribadi yang bisa menyelamatkan gitu. Ini kan sangat-sangat apa? Oleh karena itu saya sangat setuju ini, bahkan saya sangat mendukung bila perlu ya kita harus beranilah menjelaskan. Oleh karena dengan penjelasan itu kita ya mengatakan bahwa Tuhan kita itu beda dengan Tuhan mereka gitu. Hanya persoalannya lah begini, kan ini ada satu. Kadang-kadang terjemahan Alkitab ini pun banyak yang terjemahan salah gitu. Mungkin lah setuju atau tidak ya. Sepertinya kata Allah gitu kan. Padahal nama Tuhan kita kan bukan itu. Sementara yang saya pelajari, yang saya tahu ya, bahwa nama Allah itu adalah nama pribadi gitu. Tetapi ternyata kita sendiri ya sudah mengadopsinya sebagai sesuatu yang memaksudkan maknanya lain gitu. Itu yang saya maksud. Oleh karena itu saya sangat mendukung dan akan memonitor teruslah istilahnya kegiatan lain itu untuk menjelaskan bahwa cerita Alkitab tidak sama dengan cerita kitab-kitab lain. Walaupun namanya sama di dalam situ. Ada nabi ini, nabi itu terserah mereka. Yang penting ini harus kita kembang giatkanlah. Saya sangat mendukung dan berdoa semoga ya kegiatan lainnya terus apa. Yang penting ya kita itu jangan menghujat atau memfitnah. Seperti yang tadi itu kan cerita tentang apa tadi lah, tentang iblis ya kan. Saya kadang-kadang pun heran itu nengok iblis itu. Orang dia nggak disuruh nyembah kok dia yang disalahkan. Yang diperintahkan kan malaikat sebenarnya. Tapi kenapa pula dia yang disalahkan gitu. Contohnya lah, seandainya lah menyuruh anjing Lai keluar rumah. Atau kucing di dalam. Apakah kucing itu Lai marahi? Iya, betul-betul. Ya, coba kan nggak ada disuruh kan. Yang diperintahnya malaikat gitu loh. Lalu kok iblis pula yang harus disalahkan? Cuman itu, ya kan? Jadi Lai besok ada berapa anaknya? Ya, terus. Anak Lai ada berapa? Ada berapa? Adalah terus. Ada 2 umpamanya kan? Ya. Jadi kalau disuruh si A, kalau si A yang tidak melakukan janganlah salahkan si B yang nggak disuruh gitu loh maksudnya. Ya, betul. Oke. Mungkin itu aja Lela, saya akan terus memantau. Terima kasih lah atas waktunya. Sama-sama. Ya betul kawan. Karena roomnya sudah penuh, mohon di lift ya. Kemarin saya baca itu ada situs-situs dibilangnya contoh. Dibilang murid-murid disuruh keluar kecuali Pak Guru. Kan demikian. Ya kan? Berarti sama dengan itu. Malaikat disuruh menyembah. Semuanya mau. Kecuali iblis. Saya jadi bingung dah. Ya betul.
kalau dibilang iblis bukan malaikat, artinya urusan sama iblis apa? Kan aku nggak disuruh menyembah, yang disuruh menyembah malaikat. Kata si Indra bahwa iblis itu bosnya malaikat karena dia jin. Maka saya selalu mengatakan, jangan kamu paksakan itu ada satu, biarkan ada dua. Kalau kamu paksakan itu satu, satu akan menyakiti yang lain. Ya, oke, sekarang kita masuk Jeki. Jeki, silakan Jack. Halo, Ya, halo Bang. ya silakan. Saya mau tanya Bang, jika Islam salah, jika Islam agama yang salah, apakah Kristen agama yang benar? Itu aja. Kenapa? Jika Islam agama yang salah, lantas apakah Kristen adalah agama yang benar? Saya mau tanya dulu, siapa yang membilang Islam agama yang salah? Enggak, ini misalkan Bang. Oh, nggak bisa misalkan, nanti Oke. Islam nggak terima. Nggak bisa gitu memisalkan. Dan agama di Indonesia ada 5. Ada 4 lah kita bilang golongan besar. Mau yang mana? Kenapa harus Kristen? Hindu Buddha kemana? Oh, ya udah Bang. Nggak bisa begitu. Kenapa? Ya itu aja pertanyaan saya Bang. Oke, terima kasih. Itu aja kata si Jeki. Silakan Jeki di lift ya, karena roomnya sudah penuh. Halo Bro Phil, silakan langsung. Halo, selamat sore Bang. Sore, ya lanjut. Suaranya bagus terdengar, langsung. Menarik diskusi sore ini, karena kita juga kalau ada saudara-saudara Muslim lebih bagus ya. Karena iya, tapi susah. Oh ini ada si Faid Elion mungkin nanti dia masuk. Iya. Satu lagi habis ini. Ya. Kalau kita lihat cerita Adam, kan ada 2 Adam nih ceritanya. Cerita Adam versi Muslim ini pada awalnya kan kalau abang baca Al-Araf ayat 11, di situ kan Ya. disuruh menyembah kan, disuruh Ya malaikat. malaikat, tapi iblis yang disalahin. Terus kita tahu cerita sebelumnya bahwa Allah mengatakan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan seorang manusia untuk jadi khalifah di bumi. Jadi artinya rencana Allah untuk menempatkan manusia di bumi sebenarnya kan. Kalau kita lihat dari rencana itu. Tetapi kalau kita lihat di surat sapi betina yaitu Al-Baqarah ayat 36. Iya. Ayat 36. Dia bilang gini, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Jadi artinya di Al-Baqarah 36 yang menggelincirkan mereka dari surga itu adalah setan. Setan. Ya. Tetapi di ayat sebelum penciptaan Adam, dia kan bilang sama Yang kamu dekati iblis. Dia bilang sama malaikat, saya akan menjadikan manusia yang akan menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi. Iya, rencananya Allah itu menempatkan manusia, tetapi justru di sini yang menurunkan mereka justru bukan Allah. Tetapi setan yang menggelincirkan mereka. Karena kalau abang lihat itu beda berapa ayat aja, Al-Baqarah 30 dengan ayat Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 30 itu berbicara tentang sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu kan? Ya. Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 36. Ya. Di situ dibilang lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat di sini tanpa Adam itu makan buah terlarang itu mereka tidak akan ke bumi dong sebenarnya. Ya, ya. Karena kalau kita lihat di Al-Araf itu bercerita tentang bagaimana Al-Araf 19 ya. Tunggu, sebentar. Biar kita buka sekali-sekali, biar orang bisa lihat ya. Nanti dikira kita Al-Araf 19. Iya, Al-Araf ayat 19. Ya, ini.
Lanjut. Ayat- Dan Oke, dia bilang, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Jadi di ayat Al-A'raf ayat 19 justru Tuhan bilang, Tuhan Allahnya Tuhannya saudara muslim ini perintahkan untuk mereka tinggal di surga. ya, Jadi sepertinya ada kontradiksi di sini karena di sisi mau lain dia jadi bilang, khalifah, iya, di sisi lain dia suruh ciptakan jadi khalifah, di sisi lain tinggal surga. menciptakan tinggal di surga. Ya. Terus di ayat yang lain juga di Al-A'raf juga ayat 24 Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian dari kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan ya di muka bumi sampai waktu yang dia ditentukan. Jadi di sisi lain yang tadi kita baru dengar di Al-A'raf 19 mereka disuruh tinggal di surga. Di Al-A'raf 24 justru mereka diturunkan, turunlah kalian ke bumi. Kalau abang membandingkan dengan ayat yang Al-Baqarah 36 tadi, yang menggelincirkan mereka dari surga siapa? Setan. Setan. Tetapi kalau di Al-A'raf ayat 24 justru Tuhan yang perintahkan, turunlah kamu sekalian, gitu. Ayat 25 dia bilang, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi pula kamu akan dibangkitkan. Itu ayat 25. Tetapi kontradiksi juga dengan ayat yang sebelumnya tadi. Hai Adam dan di Al-A'raf 19 yang dimana dia perintahkan mereka untuk tinggal di surga. Jadi kalau kita lihat ceritanya kayak agak sedikit gimana ya? Sedikit membingungkan, tidak sekuens dia punya cerita. Kalau kita kan Adam menciptakan, jatuh dalam dosa dan diusir. Jadi ceritanya gitu. Kalau ini enggak, ceritanya akan dijadikan khilafah, terus jatuh dalam dosa dan disuruh tinggal di surga. Di ayat lain setan yang gelincirin, di ayat yang lain Allah yang suruh turun mereka dari surga. Jadi kita yang kita bingung sekarang itu yang menurunkan mereka dari surga itu Allah atau karena setan yang gelincirkan? Iya. Itu dari saya, Bang. Oke, ini mantap nih masukannya. Terima kasih ya, Bro Pil. Kawan-kawan, betul loh ya. Coba kita lihat ayat 19. Ya, ini sesuai terjemahan Depak ya. Yang dibaca Bro Pil itu terjemahan lama, ada yang lama itu ya. Nah, dibuat di sini. Dan buka kurung Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dan dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu itu. Ini apabila didekati kamu berdua termasuk orang yang zolim, ya kan? Nah, ini ada apalah sudah dijelaskannya tadi bagaimananya ya. Cuman saya yang tertarik ya ayat 11. Baru saya ngeh ini ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi Tuhan memberikan iblis ini kan adalah golongan jin katanya kan, bukan golongan malaikat. Jin terbuat dari api, malaikat terbuat dari nur, cahaya. Kan demikian. Yang diperintahkan untuk sujud itu adalah malaikat. Tetapi yang dimarahi iblis kata orang itu ya. Nah, di sini ayat 12 Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Andai kata iblis ini menjawab pada zaman sekarang, mungkin seperti kawan-kawan tadi menjawab, loh yang disuruh kan malaikat, bukan saya Tuhan. Nah, kan begitu misalnya kan. Tapi itulah yang harus dijawab nanti oleh kawan-kawan muslim kita. Mengapa hal itu terjadi? Ingat ya kawan-kawan ya, semakin cepat kalian menuju 100.000 ini, semakin kalian lihat nanti setelah 100.000, banyak hal-hal yang menarik yang akan saya suguhkan. Oke Bro Pil, maaf karena roomnya terlalu penuh. Lift
Ya. Sekarang numpang lewat. Silakan numpang lewat. Halo Bang, saya ya Bang Ya. ya. Aduh. Kenapa? Ya Bang, maksud saya nunggu tadi agak lama. Oke, ya Bang. Mungkin saya saja ini Bang. Saya ini sebenarnya mau masuk di channel Abang tapi selalu penuh-penuh. Tapi karena bisa masuk sekarang, sekalian saya sampaikan saja apa yang di hati saya Bang. Kalau bisa Bang, saya sekali ini debat dengan si SAS Sugi. Nggak berani Sekali dia, debat sudah saya tantang. Oh Kan gitu sudah ada ya. pernyataan dia, saya tidak mau berdebat sama Rudi Yohanes, kan ya kan? Begini. Saya baru tahu nih. Oh, ada di video dia. Oh, Abang sudah ajukan Kak ke Graham Mualaf? Sudah, sama si Sugi juga sudah, sama Mualaf Channel juga sudah. Kalau si Agus Sitan? Sudah ku minta juga sama si Gi. Tolong Agus Tan suruh berdebat sama saya bilang. Tapi nggak ada juga tanggapan. Oh, ya sudahlah Bang. Mungkin yang terakhir Bang, kalau bisa dengan si Menachem Ali ya? Semua sudah kuajukan. Menachem Ali, bahkan mau kau ginta, ku antar suratnya ke tempat dia buat acara tempat saya. Ditolak juga, nggak jadi juga sih. Oke Bang, terima kasih Bang ini supaya kami juga tercerahkan dan tahu Bang. Makasih banyak Bang. Terima kasih numpang lewat. Sekarang fight Elion, silakan fight. Numpang lewat karena penurunnya di lift ya. Halo, Bang Rudi. Suaranya kecil sekali. Halo. Baru jelas. Halo, Ya, Bang silakan. Oke. Ya. Salam sang debaters. Pertama saya ini Kristen, Bang Rudi. Kukira Muslim. Makanya dibuat pesan khusus mau masuk. Suaranya kecil kali. Aku mau. Halo, Bang Rudi. Jelas suaranya. Halo. Nah, saya ini bicara tentang Adam yang di versi Islam sama versi Kristen ini jelas berbeda. Nah, saya mau angkat dari hadis. Jadi sebelumnya terima kasih karena Bang Rudi bikin seperti ini. Ini buat orang-orang Kristen itu juga jadi mau cari tahu banyak hal untuk pembelaan iman. Nah, kalau saya lihat dari hadis. Nah, ini hadis sahih nih. Hadis Jami At-Tirmizi. Nah, hadis Jami At-Tirmizi nomor 3002. Di sini Bang Rudi dibilang kalau Adam itu punya kespesialan yang seperti Allah. Kenapa? Karena dia bisa kasih usia umurnya kepada Daud. Ya. Saat Allah menciptakan Adam, ia mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Dan ia menjadikan kilatan cahaya di antara kedua mata setiap orang dari mereka. Maksudnya dari keturunan-keturunan Adam itu ada kilatan cahaya di antara kedua matanya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Dan Adam bertanya, wahai Rab, siapa mereka? Allah menjawab, mereka keturunanmu. Adam melihat seseorang dari mereka, dan kilatan cahaya di antara kedua matanya membuatnya kagum. Adam bertanya, wahai Rab, siapa dia? Allah menjawab, ya orang akhir zaman dari keturunanmu bernama Daud. Adam bertanya, wahai Rab, berapa lama engkau menciptakan umurnya? Allah menjawab, 60 tahun. Nah, umur Daud di Alkitab, itu dia jadi raja umur 30 tahun di 2 Samuel pasal 5, ayat 4 sampai ayat 5. Daud itu jadi raja umur 30 tahun dan memerintah selama 40 tahun. Berarti paling tidak umur Daud itu 70 tahun. Tetapi di sini, dibilang Allah membuat Daud 60 tahun. Kemudian Adam bertanya, wahai Rab, tambahilah 40 tahun dari umurku. Saat usia Adam, maksudnya ditambahkan kepada Daud. Jadi Daud umur 60, tambahkan lagi dari umur 40 tahun. Nah, saat usia Adam ditentukan, malaikat maut datang mendatanginya lalu berkatalah Adam, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Malaikat maut berkata, bukankah kau telah memberikannya kepada anakmu Daud? Adam membantah di sini. Jadi Adam tuh berbohong juga kalau di hadis ini. Adam membantah lalu keturunan juga ikut membantah. Di sini dibilang Adam dibuat lupa dan keturunannya juga dibuat lupa. Nah, ini hadis sahih. Ini Jami At-Tirmizi. Jadi ini tidak ada begini di Alkitab. Ini baru tentang Adam, belum tentang Daud. Nah, kemudian di hadis yang sama, Bang Rudi, di At-Tirmizi, tapi di hadis yang nomornya berbeda, di situ disebutkan umur Adam. Umur Adam. Jadi masih di sini umur Adam di
hadis At-Tirmizi nomor 3290. Di sini dibilang umur Adam itu 1000 tahun. Umurnya itu 1000 tahun. Nah, kalau di Kejadian 5 ayat 5, umur Adam itu 930 tahun. Iya. Jadi pasti berbeda. Nah, yang bikin saya lucu begini, ini kan masih di hadis yang sama, cuma beda nomor. Cuman di dua hadis ini saja sudah saling bertentangan. Di hadis yang nomor 3002 dibilang umur Daud 60. Terus nanti Adam ditambahkan 40 tahun dari umur Adam. Nah, di hadis yang sama nomor 3029 ini dibilang umur Daud 40. Nanti Adam bisa untuk ditambahkan umurnya dari umur Adam 60. Tapi begitu malaikat maut datang mau ambil dia bilang, umur saya masih ada sisa 60 tahun. Malaikat bilang, kamu kan sudah kasih itu 60 tahun ke Daud. Tapi Adam menyangkal. Jadi ini memang konyol sekali. Yang saya coba kalau ada muslim yang masuk, kalau ditanyakan saya butuh penjelasan soal hadis-hadis sahih mereka ini. Karena mereka kan bukan cuma percaya Quran, tapi juga percaya hadis. Yuk. Ya, itu saja Bang Rudi. Oke, terima kasih Faid Elion. Kalau mengenai hadis kawan, banyak sekali. Dan ya itu tadi. Kadang ada seperti bilang tadi ada agak tidak match ya. Dan saya sebenarnya lebih suka dari Al-Quran. Kalau dari hadis nanti ada doif, ada sahih, terus ada kadar. Pernah saya baca Sahih Muslim, kan? Berapa umur Nabi Muhammad? Ada yang bilang 60, di Sahih Muslim yang sama, cuma beda nomor. Di satu dikatakan 60, di satu lagi dikatakan 63. Ada itu ya. Dan yang satu dijelaskan kenapa umurnya sekian, ada begini-begini. Tapi ya, sudahlah. Ya. Maka dari itu kawan-kawan, apa yang saya katakan selama ini memiliki kebenaran 100%. Biarkan Adam menjadi dua. Jangan kalian paksa. Biarkan Adamnya Kristen sendiri, Adamnya Muslim sendiri, Islam sendiri. Ya. Biarkan Adamnya di Al-Quran sendiri, Adam di dalam Bible sendiri. Jangan kalian paksakan jadi satu. Oke? Sekarang Budi. Budi silakan Bud. Ya. Salam Bang. Salam, silakan. Ya, jadi saya itu dari awal ya. Jadi dari pendapat-pendapat yang disampaikan saya juga sangat sepakat dengan Bang Rudi. Jadi serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Yang tadi mungkin yang baru selesai ya, berkaitan dengan usia. Usia berbeda. Lalu kemudian tempat tinggalnya juga berbeda. Ada yang lalu yang berikutnya nama Adam, anak-anaknya ya kalau kita kenal dengan Kain dan Abel. Sementara mereka kan Habil dan Qabil. Dengan demikian kalau menurut saya juga sepakat dengan pernyataan Bang Rudi terakhir, bahwa biarlah mereka percaya yang mereka yakini sekarang dan kita tetap percaya kepada kita yakini sekarang. Jadi biarlah ada dua Adam agar supaya tidak terjadi konflik. Saya kira seperti itu Bang. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Budi. Sekarang RIP. Silakan RIP. Halo, selamat malam Bang Rudi. Oh, sudah malam. Berarti di mana nih? Di Papua Bang Rudi. Ini baru pertama kali online ini. Coba-coba. Ya, silakan. Iya Bang, coba buka di Al-Quran An-Nisa 171 itu. Mohon maaf ini melenceng dari pembahasan. Sebentar ya. Sebentar. An-Nisa surah 4 171 ya. 171 ya. 171 sebentar. Tolong dibacakan Pak. Ya sebentar masih 54 08 ya. Sungguh saya share. Tolong dihilangkan buka kurung sama tutup kurung, terus dibacakan semuanya. An-Nisa 1. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu
Dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepadanya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan 3, ini dalam kurungnya Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, silakan. Iya Bang, atau kurang percaya lagi dengan bahasa itu. Gitu maksud saya. Iya. Ya, begitu aja Bang. Terima kasih banyak. Selamat malam dari Papua. Papua jauh-jauh ya. Dari Papua 2 jam selisihnya ya. The Truth, silakan. Halo. Ya, ini pertama kali Bos. Saya mau coba bicara sama Bos Rudi nih. Saya selalu ngikuti Bos Rudi punya channel ini, sungguh mantap. Ya, silakan. Ini Bos. Ya. Kalau saya melihat antara Al-Quran dengan Bible, itu sudah jelas kalau Al-Quran itu menjiplak Bible, Pak. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Cerita-ceritanya itu jelas banyak yang sama. Ya namanya menjiplak yang asli, pasti dia tidak bisa 100% mengikuti cerita itu sama persis. Pasti ada distorsinya. Nah, kalau kita mau buktikan mana asli dengan palsu, dari waktu kemunculannya aja kita bisa membedakan. Tidak mungkin yang datang belakangan itu bisa menjadi asli daripada yang datang duluan. Pasti selalu yang datang belakangan itu palsunya. Nah, si Arab ini kelihatannya itu tidak senang karena bencinya sama Yahudi. Mereka tidak sadar. Mereka justru mengambil nabi-nabi orang Yahudi ini untuk jadikan nabi mereka, tapi akal sehatnya itu tidak main. Kenapa tidak main? Seperti misalnya dia ngambil Nabi Musa. Jelas Nabi Musa itu kan orang Yahudi. Jelas-jelas ceritanya itu dia menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel. Lah, kok bisa jadi nabinya dia nabi Arab itu loh? Itu kan tidak masuk akal. Jadi kelihatan sekali kalau seandainya Al-Quran ini sudah jelas faktanya bahwa hanya kitab suci jiplakan daripada Alkitab. Jadi kalau sudah begitu ceritanya ya percumalah kita bahas Adam itu benar atau mana. Mereka berusaha membuat Adam itu adalah cerita benar seperti Bible, tetapi menurut versinya mereka sendiri. Jadi bangsa-bangsa bebal begini percuma kita bicara dengan mereka gitu loh. Itu sudah jelas. Yang fakta kalau orang punya pemikiran yang logis, itu tidak perlu dibicarakan, sudah pasti tahu gitu loh Pak. Sip. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. kasih. Yuk, kawan-kawan, itulah sebabnya saya katakan, baik Kristen maupun Islam, biarkan Musanya ada 2, biarkan Adamnya ada 2. Kalau kalian tetap paksakan 1, ya seperti kawan-kawan Muslim memaksakan harus 1, sehingga yang terjadi orang Muslim sering menuduh bahwa Bible sudah diubah-ubah, diedit-edit, dikarang-karang begini, terjemah manusia segala macam. Tidak kawan. Biarkanlah kami hidup dengan iman kami, kalian hidup dengan iman kalian. Kalau kalian tetap memaksakan 1 sekali saya katakan, ya seperti sekarang ini. Ya, kalian ingin menyelam kepada Bible, maka mau tak mau berbagai hal kalian katakan mengenai Bible. Budi Pras, ya silakan Budi Pras. Halo. Halo, silakan. Salam Bang. Salam. Oke. Kalau kita melihat tentang Adam 2 versi ini, dari sejarahnya itu sudah beda Bang. Ya. Ya, tempatnya aja kalau Adam yang pertama kan di Firdaus ya. Sorry. Di Taman Eden, sorry. Eden, ya. Nah, kalau yang satu kan di surga Bang. Itu aja sudah beda. Jadi
kalau kita lihat di sini lucu sekali. Kenapa, dari mana mereka dapat cerita ini? Kalau kita belajar dari sejarah, kemunculan Islam itu kan 600 tahun setelah Kekristenan ya. Ya. Nah, dari sejarahnya kita bisa belajar. Dulu kan setelah setelah Kekristenan di masa kekelaman, itu muncullah aliran-aliran seperti Arianus dan lain-lain sebagainya, itu kan yang sudah dibereskan oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu. Ya. Nah, itulah yang menjadi sumber permasalahan sebetulnya. Jadi waktu sejarah Al-Quran itu turun di Gua Hira itu kan, yang mengetahui sejarahnya justru kan Warakah bin Nofel itu, Bang. Nah, yang harus diselidiki siapa Warakah bin Nofel itu. Nah, terus kenapa mereka mengklaim bahwa kitabnya itu turun dari langit? Nah, artinya kan itu sudah harga mati dan tidak bisa diperdebatkan. Makanya disebutkan itu suratnya turun dari langit. Padahal semua itu kalau kita lihat teologi yang mereka anut itu, saya percaya itu dari ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Ya, itu pendapat saya, Bang. Jadi biarkan mereka dengan ilmunya sendiri, kita dengan. Tapi yang jadi pertanyaan saya untuk kita semua ini sebetulnya jokes sih, Bang. Tapi ini buat pertanyaan kita. Pertanyaan saya, apakah Adam itu punya pusar, Bang? Iya ya. Kenapa gitu? Ya kita tanya. Oh ya, dia terlahir. Iya, betul. Kalau Adam diciptakan dari tanah, apakah dia punya pusar? Dia tidak lewat rahim, kan? Iya, betul. Iya. Oke, ya. Oke, jadi menurut saya ya itu sih sebetulnya, kalau kita cari jalan ketemunya ya pasti tidak akan ketemu. Ya, sip, betul, Bang. Jadi nanti Abang bikin yang lebih seru, Bang. Saya lihat kemarin Abang ketemu Pak JT, kenapa gemeter, Pak? Biasalah. Biasalah. Menghormati orang yang lebih lebih terkenal dari kita. Iya, tapi harusnya didebat juga itu, Bang. Ada tempatnya, ada ruangnya. Karena saat itu dia kan ingin klarifikasi. Dan saya sudah bertanya, apakah saya bisa bertanya? Bisa, hanya satu pertanyaan. Saya tanyakan, andai kata Bapak dihadapkan dengan Gilbert, apakah Bapak mau? Iya kan ya. Apakah boleh bertanya lagi? Tidak, saya mau rapat katanya. Tidak mungkin lah kita paksa orang, wah kau gini, tidak bisa. Ada etika. Ada etikanya ya. Tapi bukan kompromi kan? Bukan. Loh, video saya kemarin dengar enggak? Saya bilang, JT dan si Tamparagi ketawa membahas ini. Saya bilang ada. Tapi saya lihat Tamparagi waktu dia collab dengan siapa? Perbum. Ya. Itu saya kelihatan sekali bahwa dia tidak memahami itu Tritunggal, Bang. Memang nggak paham dia. Dia kan hanya googling, dikumpul-kumpulkan, dikonsep. Makanya dia ketawa-ketawa. Waktu Pak Deki jelasin tentang Tritunggal, kan dia tetap cari pemahaman tentang Allah Tritunggal itu dengan berbagai macam itu wujud manusia lah, dari tubuh manusia lah, ada 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh, dan lain sebagainya. Itu kelihatan sekali, Bang. Ya. Coba sekali-sekali collab dengan Bang Deki, Bang. Ya. Masih belum mau, beliau. Pernah saya ajak, nggak mau. Iya, jadi maksudnya Bang Deki coba meluruskan pemahaman Tamparagi itu sih saya lihat. Gitu ya. Oke. Ya. Nanti kita coba. Tolong juga pertanyaan lucu saya tadi, Bang. Punya pesan nggak itu Adam tuh?
Oke, gitu aja. Gitu aja Bang. Oke, Terima kasih terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Yuk. Kalau ditanya apakah Adam punya pusar atau tidak, saya jawab tidak. Karena dia diciptakan dari tanah. Tetapi kalau ditanya apakah Hawa punya pusar atau tidak, punya. Loh kok bisa? Ya kan Hawa melahirkan anak-anaknya. Dari pusarnya dia itulah turun orang lain punya pusar. Apa maksud saya? Itu secara logika berpikirnya. Ya, semoga kalian paham yang saya maksud. Langsung Antonius, silakan. Halo, selamat sore Bang Rudi. Sore, suaranya bagus Suara dan saya jernih jelas langsung. Ya, Putus. suaranya bagus dan jernih. Silakan. Oke, makasih. Bang, saya cuma pengen nitip satu pertanyaan aja ya sama teman-teman yang muslim. Berkaitan sama, kan gini, mereka sering mengklaim bahwa Al-Quran itu berkesesuaian dengan ilmu sains katanya kan. Gitu. Halo? Ya, terus. Putus ya? Enggak. Jernih, terus. Oke. Nah, bagaimana dengan posisi Adam? Apakah kalau memang misalnya sesuai dengan sains, berarti Adam keturunan monyet dong gitu? Manusia pertama itu kan manusia apa namanya? Kalau menurut ilmu sains gitu kan, bahwa manusia itu dikera kan katanya gitu. Apakah seperti itu gitu? Kalau memang bersesuaian dengan ilmu sains, itu aja sih Bang. Thank you. Oke, terima kasih. Kalau mengenai itu juga ada pernah saya tanyakan kepada sudi kristologi. Kalau kamu bicara sains mengatakan manusia dari kera. Tetapi di Al-Quran dijelaskan bahwa babi kera dari manusia. Kan ada ayatnya. Bahwa kera dari manusia dan babi juga dari manusia. Yang menyembah taklud namanya, penyembah berhala dikutuk menjadi kera dan babi. Tetapi yang tidak melakukan hari Sabat dikutuk menjadi kera. Itu dua hal yang bertolak belakang kan. Saya minta dia menjelaskan. Dia tidak berani. Bahkan berdebat pun tidak berani kawan. Bahkan menyinggung ayat itu pun tidak berani. Ya. Saya buka ayatnya Al-Baqarah 65. Biar jangan jadi fitnah. Karena kalau saya bilang gitu nanti kalian bilang fitnah ini ya. Al-Baqarah 65. Ya. Kelihatannya. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Sabtu itu Sabat. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, di situ Allah menciptakan kera. Jadi penciptaan kera itu terjadi adalah manusia-manusia yang tidak ikut hari Sabat dijadikan menjadi kera. Satu ayat lagi mengenai takut sulit saya mengejanya, ya. Dan di situ dikatakan jadilah kamu kera dan ada babinya kok salah ya. Itu nanti kalian bisa carilah si Togut. Ini ya. Di sini mana tadi lu kok udah hilang Togut. Saya salah terus membaca. Nah, kita bacakan ya. Katakanlah apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Ya, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, paham kalian ya? Jadi kalau secara sains bahwa babi dan kera itu kalau dari sains manusia berasal dari kera. Kalau secara Al-Quran, kera berasal dari manusia dan juga babi ya. Itulah sebabnya mungkin babi diharamkan. Oke kawan-kawan ya, saya tidak ngarang-ngarang itu ada. Halo HS Zamili, aktifkan. Halo, halo, selamat sore. Sore, selamat. Suaramu bagus. Lanjut, silakan. Ya, salam. Adam di Alkitab dengan Adam di Al-Quran itu sangat jelas sekali bahwasannya itu berbeda. Dan bukan hanya Adam, di 25 nabi yang dipercayakan oleh Muslim itu semua sangat berbeda. Nah, mereka mau mengakui atau tidak mengakui saya tidak peduli. Yang saya harapkan saat ini, bagaimana dengan saudara-saudara kita Kristen ini supaya mengerti dan paham soal ini. Karena saya bisa buktikan baik di dunia sosial ya, media sosial atau di dunia nyata,
bahwasanya banyak orang Kristen itu yang percaya bahwasanya yang ada di Al-Quran itu, yang ke-25 nabi yang mereka percaya itu sama dengan yang ada di Alkitab. Banyak itu ya, banyak yang percaya seperti itu. Nah, sering saya juga bahas-bahas soal itu, tapi kebanyakan mereka tidak percaya. Tidak percaya karena mereka hanya berpatokan nama-nama itu sama katanya. Sama. Kedua, yang saya sayangkan dari teman-teman kita Kristen ini, ya, kalau kita jelaskan, malah mereka itu sering keras kepala. Keras kepala, di mana mereka mengatakan, ya, contohnya lah, orang Islam itu mengatakan kalau kita itu hari Natal itu, mereka bilang itu kan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Nah, itu nanti orang-orang kita Kristen ini mengatakan itu kan Isa Al-Masih katanya. Berarti Yesus itu Isa Al-Masih. Nah, kenapa saya sangat juga setuju dengan Bapak Rudi ini membuat acara seperti ini untuk bisa kita bandingkan, ya. Terutama lah, saya nggak peduli agama-agama lain ini. Saudara-saudara kita sendiri ini, marilah putar kembali nanti video ini dan dikatakan kepada saudara yang lain, supaya saudara kita yang lain ini juga tidak tersesat. Ya. Banyak yang tersesat saudara kita itu gara-gara pemahamannya itu. Pemahamannya dibilangnya sama. Padahal kalau kita baca dengan jelas teliti, ya, kalau kita mau rajin membaca, jelas perbedaan-perbedaannya di sana. Nah, kenapa? Ternyata saya selidiki orang-orang saudara kita yang mengakui ini ternyata adalah orang-orang yang malas ke gereja, malas beribadah, misalnya malas ke kumpulan-kumpulan ibadah lah seperti itu. Ada juga datang rajin ke gereja, tetapi ketika berkhotbah, ada khotbah, pada keluar merokok di luar. Iya. Pada keluar semua itu. Jadi apa yang mau ditangkap? Apa yang mau dipahami? Nah, saya syukur sekarang ada YouTube ini, ya. Kenapa? Sebenarnya udah lama juga saya sering jelaskan ini sama kawan-kawan bahwa itu beda. Udah lama di Facebook dulu, pernah saya buat grup dulu di Facebook yang namanya itu dialog santun 1v1 anti hujat antara Kristiani dan Muslim. Ya. Kenapa saya dulu buat grup itu? Saya mencoba mempertemukan orang-orang kita Muslimi dengan orang-orang kita Kristen. Ternyata orang-orang kita Kristen sering kalah. Kalahnya kenapa? Karena mereka mengakui ini. Mengakui apa yang dikatakan orang-orang Islam itu. Sama. Yang nyatanya, ya, yang nyata-nyata salah. Tidak benar itu sama semua. Nah, sebagaimana juga tadi mereka di Al-Quran itu tadi mengatakan Adam itu diciptakan di surga, di mana kita tahu bahwasanya yang di surga itu adalah kekal adanya, semua yang ada di surga itu. Nah, kita ketahui bahwa Adam itu manusia, tentunya karena dia sebenarnya itu orang surga, dia tak akan pernah mati. Iya. Nah, padahal di surah Ibrani pasal 9 ayat 27 itu manusia itu semua wajib mati. Tidak ada yang tidak mati. Dan kemudian akan dihukum. Oke, Ya. jadi itulah Itu yang aja saya Pak HS mau. Samili. Ya, terima kasih Pak HS Samili ya. Yuk sama-sama, itu masukan dari Pak HS Zamili yang kawan-kawannya, dan kita hargai. Memang fakta itu kawan, bahwa orang Kristen sendiri pun banyak yang tidak paham, mengatakan sama-sama, sehingga mereka kebingungan sendiri. Dan ketika datang orang mengatakan sesuatu sama mereka, mereka bingung dan seolah-olah mengiyakan, ya. Maka sekarang kalian udah paham ini memang kita buat itu tidak sama. Biarkan ada dua, jangan sama-samakan. Messi 10 silakan. Halo Bang. Ini kasih mau statement aja Bang, ada apa perbedaan Adam di Al-Quran dan di Alkitab Bang ya? Ya silakan.
Pertama jelas berbeda Bang ya, referensinya aku udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, jadi koreksi bila salah. Aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah menemukan ayat kalau Adam yang di Alkitab berbicara dengan Musa. Nah, pernah berbicara dengan Musa, Adam yang di Alkitab. Kalau di saudara kita Muslim di Sahih Al-Bukhari nomor 60 hadis 260, di situ Nabi Allah berkata bahwasanya Musa sama Adam ini pernah berbicara berdebat. Jadi Musa ini menyalahkan Adam karena gara-gara Musa manusia itu semua berdosa. Ya. Nah, berarti kan dari pernyataan itu ada dua yang mematahkan kepercayaan Muslim gitu. Karena kan Muslim nggak percaya ada dosa asal. Ya. Jadi kenapa Musa bilang gara-gara Adam manusia semua berdosa. Nah, harusnya kalau Adam sama Musa ini Muslim, harusnya Adam kan menolak itu, karena kan bukan gara-gara dia semua manusia berdosa, tapi si Adamnya nggak komplain gitu. Berarti si Musa sama si Adam itu memang mempercayai adanya dosa asal. Nah, itu Bang bedanya Bang. Jadi bedanya antara Adam dan yang di Alkitab sama yang di Al-Quran itu jelas berbeda, karena Adam di Alkitab nggak pernah bicara sama Musa. Adam yang di Al-Quran itu pernah bicara sama Musa. Itu Adam yang mana? Adam yang mana itu yang berbicara sama Musa? Itu aja Bang bedanya Bang. Makasih Bang. Oke, terima kasih Messi 10 dan kawan-kawan. Ini Prince. Silakan Prince. Ya, selamat malam Bang Rudi. Wah, ada malam di sana. Itu di mana itu kok malam? Ya, Indonesia Barat. Indonesia Timur. Oh ya, Timur. Kami masih agak sore. Iya Bang. Salam. Salam. Silakan. Iya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sesuai dengan judul aja, bahwa Adam di Alkitab dengan Adam di Al-Quran ya jelas beda Bang. Ya, sangat berbeda. Ya, artinya kita bisa mengambil referensinya seperti yang dikatakan teman tadi tentang perdebatan Adam dan Musa. Artinya Adam dan Hawa itu seangkatan Bang, itu seangkatan. Ya jelas kita lihat dari pernyataan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa Adam dan Musa pernah berbantah-bantahan. Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa kami, tetapi engkau telah mengecewakan kami karena menyebabkan kami keluar dari surga. Jadi jawab Adam bahwa apakah engkau menyalahkan aku tentang takdir yang sudah ditetapkan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Itu jelas di Sahih Al-Bukhari nomor 3407 dengan Sahih Muslim nomor 2652. Itu kan jelas seangkatan Bang. Artinya termasuk Musa juga ini manusia pertama. Ya, seangkatan. Karena tidak mungkin dia berbantah-bantahan. Artinya kan dia sama-sama tua kan. Umurnya sama lah. Tidak mungkin anak muda mau membantah orang tua. Apalagi zaman itu orang masih saling menghormati. Ya, jadi kalau dia saling dan umurnya beda ratusan tahun kan. Nah, justru itulah Bang, kenapa saya katakan bahwa berbeda, karena Musa yang ada di Al-Quran bersama dengan Adam, dia seangkatan dan dia berbantah-bantahan. Artinya boleh dikata selevel kan. Tidak mungkin dia berbantah-bantahan jika satu orang tua, satu anak muda. Pasti dia mengetahui namanya saling menghargailah, ya kan? Kedua, Adam ini di dalam Al-Quran adalah seorang nabi. Sedangkan di Alkitab kita jelas nabi itu adalah seorang pewahyu. Seorang pewahyu. Bukan seorang peramal loh ya. Artinya saya kan pernah mendengar dari debat Bang Rudi, ada seorang Muslim yang masuk, kalau saya tidak salah namanya Triunis Slayer. Dia mengatakan bahwa dia kan peramal. Dia samakan peramal dengan pewahyu. Pewahyu itu artinya dia melihat dalam roh. Artinya dia sudah dijelaskan,
sudah kelihatan kejadiannya dalam roh. Sedangkan peramal dia hanya meramalkan apakah akan terjadi atau tidak. Bisa saja tidak. Sedangkan wahyu itu harus digenapi. Sudah jelas, hanya diperlihatkan sebelum terjadi, ya kan? Nah, sama menanggapi juga teman dari Irian tadi dari Papua tentang Anisa 171. Itu bukan untuk kita, Bang. Itu bukan untuk kita. Itu jelas ayat itu Anisa 171 itu dikhususkan untuk umat muslim. Ya, bukan dia yang bilang itu. Maksudnya itu memang untuk orang muslim. Ya, jadi dia mengatakan bahwa itu katanya. Ya, makanya Allah mengatakan bahwa janganlah engkau mengatakan Tuhan itu 3. Nah, apalagi memfitnah orang Kristen bahwa Tuhannya 3, ya kan? Iya. Itu harusnya tidak boleh mengatakan wah Tuhan orang Kristen 3. Ini sudah jelas, sudah diberikan peringatan di Quran bahwa jangan engkau mengatakan Tuhan itu 3. Apalagi dia fitnah lagi orang Kristen. Kok Tuhannya 3? Padahal sudah disampaikan di Al-Qurannya bahwa jangan sampai mengatakan Tuhan itu 3. Ini fitnah lagi. Sudah berbohong, sudah melanggar Nisa 171. Fitnah lagi sama orang Kristen bahwa Tuhannya 3. Iya. Yang terakhir Bang, masalah pengetahuan tentang Allah. Dia mengatakan bahwa dia tidak percaya jika Allah itu tidak masuk logika. Justru pemikiran saya secara pribadi, jika Allah itu masuk logika berarti itu bukan Allah. Bukan Allah. Kenapa? Kenapa berarti Allah itu hanya setara dengan pemikiran manusia. Manusia, betul. Makin susah dipikirkan Allah itu, makin tinggi derajatnya. Semakin gampang dipikirkan, semakin tidak ada kuasanya. Nah, sedangkan menurut saya Allah memang gampang masuk logika apabila bersama dengan roh. Apabila kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Allah itu gampang kita tahu siapa dia. Tetapi apabila hanya secara otak manusia, hanya secara sains, secara logika saja, istilahnya lagi jalan, wah Allah begini, wah itu tidak benar. Justru saya tidak percaya itu Allah yang berkuasa. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih banyak, sangat debater. Salam buat keluarga, sehat selalu. Yuk, sama-sama. Terima kasih doa-doanya. Terakhir ya, ini dari setan dari surga. Mak, ngeri pula ini. Setan dari surga dan Kak bicara. Silakan setan. Halo Bang. Halo. Silakan. Dengar suara tuh? Dengar. Dengar ya. Mak. Bang, mau nanggapin itu. Nanggapin yang sebelum numpang lewat. Ya. Nah itu kan tadi katanya ada yang ditendang dari surga sama setan kan? Ya, digelincirkan. Itulah si Adam. Digelincirkan dari surga katanya kan? Iya. Itu Nabi Adam itu ya? Iya. Nah, itu aku mau tahu itu setannya dari mana? Kok ada di surga dia? Ya itu aku nggak tahu. Oh, betul. Ya. Soalnya aku di neraka ini. Iya. Di surga ada setan ya. Makanya aku bingung. Nah itu dia Bang. Aku mau nanya siapa yang bisa jawabkan gitu kan? Iya betul. Setannya dari mana itu kan gitu? Kok ada di surga setan kan gitu? Oke, mantap aja. Oke Bang, gitu aja Bang. Terima kasih. Kawan-kawan makin kesini udah tambah cerdas orang Kristen ya. Pokoknya pertanyaan gini dilihat dilihat oleh Graham Wallop, ini yang dibahas mereka. Jangan membahas kitab suci Bible. Lebih bagus dibahas misalnya setan menggelincirkan mereka di dalam surga. Dari mana setannya ke situ? Setan bukan iblis loh. Iblis adalah jin, tapi jin bukan semuanya jadi iblis ya. Harus kayak gitu dijelaskan. Bagaimana dia setan itu masuk ke surga? Kan demikian. Memang pernah saya baca kalau asal di hadis ya, dia masuk ke dalam ular. Ular yang masuk katanya ke dalam surga. Dia sudah diusir karena tidak mau sujud menyembah si Adam, maka dikeluarkan. Nah sekarang dia masuk lagi ke dalam surga, setan itu. Saya nggak tahu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik. Kawan-kawan, berhubung waktunya sudah 1 jam 45 menit, kita cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa nanti malam dengan topik yang hangat. Mudah-mudahan saya bisa hadir ya. Kita usahakan bahasanya tentang Alkitab. Karena hari ini sudah kita bahas 2 hal ini. Jadi kesimpulannya,
pada seri pertama ini adalah bahwa Adam di dalam Al-Quran tidak sama dengan Adam di dalam Bible. Jangan kalian buatkan itu jadi sama. Karena satu sama lain akan menyakiti, karena satu sama lain akan mengatakan kamu yang palsu, kamu yang palsu. Oke? Yang kedua, tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama. Berfirman zaman dahulu kala dan berubah di zaman sekarang setelahnya 610. Tak mungkin itu. Firman Allah itu kekal. Kalau di zaman dulu kala dikatakan begini, zaman Adam dulu di Bible kan lebih dulu. Nah, maka di Al-Quran pun harus sama. Karena tidak sama, maka Tuhannya sudah berbeda, isinya juga berbeda. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.